Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas pelajaran agama Islam tentang laki-laki dan pemilik anjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang laki-laki sedang dalam perjalanan, ia kehausan. Ia masuk ke dalam sebuah sumur yang curam lalu minum di sana. Kemudian ia keluar. Tiba-tiba ia mendapati seekor anjing di sana yang sedang menjulurkan lidahnya dan menjilat-jilat tanah lembab karena kehausan. Orang itu berkata, anjing ini telah merasakan apa yang baru saja saya rasakan. Kemudian ia kembali turun ke sumur dan memenuhi sepatunya dengan air lalu membawanya naik dengan menggigit sepatu itu. Sesampainya di atas, ia minumi anjing tersebut. Karena perbuatannya tadi, Allah berterima kasih padanya dan mengampuni dosa-dosanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kalau kami mengasihi binatang kami mendapatkan pahala? Beliau bersabda, berbuat baik kepada setiap makhluk pasti mendapat pahala. Pelajaran yang dapat dipetik dari sini ialah anjuran senantiasa ihsan kepada hewan yang jinak yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Diperbolehkan berpergian seorang diri tanpa membawa bekal perjalanan jika ia tidak khawatir dengan keselamatan diri, yakni dari serangan musuh maupun mati kelaparan. Rahmat Allah sangat luas, Dia membalas dengan karunia dan sangat banyak dengan yang sangat banyak pada orang tuanya melakukan kebaikan yang sedikit. Oke, sekarang kita akan membacakan kisah tentang Zurais, seorang ahli ibadah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berbicara ketika masih bayi kecuali 3 orang, di antaranya Isa bin Maryam dan seorang bayi yang ada pada zaman Zurais. Zurais adalah seorang laki-laki ahli ibadah. Dia membangun sendiri tempat ibadahnya. Ceritanya, pada suatu hari saat ia sedang sholat, ibunya memanggil, wahai Zurais. Zurais berkata, ya Rab, apakah saya akan menjawab panggilan ibuku atau aku meneruskan sholatku? Zurais meneruskan sholatnya, lalu ibunya pergi. Keesokan harinya ibu Zurais datang ketika ia sedang sholat lagi. Sang ibu memanggil, wahai Zurais. Zurais mengadukan kepada Allah, ya Rab, aku memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku? Ia meneruskan sholatnya, lalu ibunya pergi meninggalkan Zurais. Pada pagi hari, ibu Zurais datang lagi. Ketika itu Zurais sedang sholat. Sang ibu memanggil, wahai Zurais. Zurais berkata, ya Rab, aku memenuhi panggilan ibuku terlebih dahulu atau meneruskan sholatku? Tetapi Zurais meneruskan sholatnya. Lalu ibu Zurais bersumpah, ya Allah, janganlah engkau matikan dia, sehingga ia melihat pelacur. Orang-orang Bani Israel menyebut-nyebut ketekunan ibadah Zurais. Dan tersebutlah dari mereka seorang pelacur yang sangat cantik berkata, jika kalian menghendakiku, aku akan memberinya fitnah. Perempuan tersebut lalu mendatangi Zurais dan menggodanya, tetapi Zurais tidak memperdulikannya. Lalu pelacur tersebut mendatangi seorang pengembala yang sedang berteduh di dekat tempat ibadah Zurais. Akhirnya ia berzina dan hamil. Tatkala ia melahirkan seorang bayi, orang-orang bertanya, bayinya hasil perbuatan siapa? Pelacur itu menjawab, Zurais. Maka mereka mendatangi Zurais dan memaksanya keluar dari tempat ibadahnya. Selanjutnya mereka memukuli Zurais, mencaci maki dan merobohkan tempat ibadahnya. Zurais bertanya, ada apa ini? Mengapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Mereka menjawab, engkau telah berzina dengan pelacur ini sehingga ia melahirkan seorang bayi. Ia bertanya, di mana sekarang bayi itu? Kemudian mereka datang membawa bayi tersebut. Zurais berkata, berilah aku kesempatan untuk mengerjakan sholat. Lalu Zurais sholat. Selesai sholat, Zurais menghampiri sang bayi lalu mencoleknya di perut seraya bertanya, wahai bayi, siapakah ayahmu? Sang bayi menjawab, ayahku adalah seorang penggembala. Serta-merta orang-orang pun berhambur menciumi dan meminta maaf kepada Zurais. Mereka berkata, kami akan membangun kembali tempat ibadah untukmu dari emas.
Zurais menjawab, jangan, cukup dari tanah saja sebagaimana semula. Mereka lalu membangun tempat ibadah sebagaimana yang dikehendaki Zurais. Ketika ibu si bayi memangku anaknya untuk disusui, tiba-tiba lewat seorang lelaki menunggang kuda yang gesit, gagah, dan tampan rupa. Maka ibu itu berdoa, ya Allah, jadikan anakku seperti dia. Tiba-tiba bayi itu melepaskan tetek ibunya dan menghadap kepada penunggang kuda tersebut seraya berkata, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Lalu ia kembali lagi ke ibunya dan melanjutkan isapan susunya. Abu Hurairah berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah menirukan gerakan si bayi dan meletakkan jari telunjuknya di mulut lalu mengisapnya. Lalu lewat rombongan orang membawa wanita hamba saya yang sedang dipukuli. Mereka menuduh, kamu telah berzina, kamu telah mencuri. Sementara hamba saya perempuan itu berkata, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Melihat kejadian ini, sang ibu berdoa, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Maka bayi itu meninggalkan tetek ibunya dan melihat ke tempat wanita hamba saya tersebut sambil berdoa, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Dan pembicaraan itu berulang. Sang ibu berkata kepada anaknya, di belakangku selalu berlalu seorang penunggang kuda yang gagah dan tampan. Lalu aku berkata, ya Allah, jadikan anakku seperti dia. Lantas engkau berkata, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Lalu berlalu di hadapanku wanita hamba sahaya, dan mereka memukulinya serta mengatakan bahwa ia telah berzina, ia telah mencuri. Melihat hal ini aku berdoa, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Lalu engkau berkata, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Maka bayi itu menanyakan kepada ibunya bahwa, wahai ibu, sesungguhnya penunggang kuda yang tampan itu adalah orang yang sangat sombong. Maka aku berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Sedangkan terhadap hamba saya wanita itu orang yang orang-orang berkata, kamu berzina, padahal dia tidak berzina dan dia tidak mencuri. Maka aku berdoa, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Pelajaran dapat dipetik. Kewajiban birrul walidin, berbakti kepada orang tua terutama ibu, dan bahwasanya jika ia menyukai anaknya maka akan dikabulkan Allah menyelamatkan seseorang dengan ketakwaan dan juga kesalehannya. Jika suatu urusan nampak tumpang tindih, hendaknya memprioritaskan yang terpenting. Kemudian yang penting, disunahkan berwudu terlebih dahulu sebelum berdoa untuk hal-hal penting. Wudu sudah dikenal umat dan diisyaratkan sebelum Nabi Muhammad. Penetapan karomah wali yang bisa diperoleh melalui ikhtiar atau usaha mereka. Bersikap lemah lembut dan sayang kepada murid ketika memberikan pendidikan kepadanya. Oke, segitu dulu ya pelajaran hari ini. Jadi kita harus mengutamakan yang terpenting dari yang penting. Ya, kalau dipanggil ibu ketika kita sholat sunat maka kita utamakan panggilan ibu, kecuali sholat wajib ya, kita mengutamakan sholat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.